Nah, berikutnya teman-teman, untuk sesi setiap pekannya, kita akan lakukan secara virtual karena memang kondisinya memang harus begitu. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang teman-teman lakukan secara offline dengan tatap muka di kampus, tapi memang untuk khusus mata kuliah yang saya ampu, gitu ya, baik untuk Smart Entrepreneur 1 ataupun kalau di apa namanya di kelas reguler saya memegang psikologi industri itu memang dilakukan secara daring. Kenapa secara daring? Yang pertama, karena memang secara domisili gitu ya. Saya memang KTP masih Karawang. Jadi sejak saya ngajar di LP3I sejak tahun 2013 waktu itu. Nah, kemudian sampai saat ini ya, sampai saat ini eh kemudian di tahun 2021 ketika sudah mulai PPKM ya 2020 kita ada pandemi pertama kalinya muncul case COVID 2021 itu sudah mulai PPKM sudah mulai agak longgar gitu. Nah, saya dan suami itu eh, ke Gresik gitu, ke Gresik. Rencana awalnya sebenarnya hanya untuk mudik menengok orang tua sebentar karena kebetulan mertua orang tua suami itu ada di Gresik. Kadarullahnya gitu di Gresik ini sampai saat ini saya belum arus balik, jadi masih arus mudik. Jadi sudah 2 tahun lebih dari tahun 2021 sampai sekarang di sini. Apa yang dilakukan di sini? Yang pertama mewujudkan mimpi yang sudah kami impikan sejak lama gitu. Jadi memang salah satu mimpi suami adalah bisa dekat dengan orang tua karena sudah cukup lama merantau di Jakarta dan di Karawang. Kemudian di tahun 2021 kami memutuskan untuk ternyata ada jalan ya untuk bisa ke Gresik dan membuka usaha di Gresik gitu. Akhirnya beberapa usaha kami yang di Karawang kami lepas satu demi satu eh, dan kami fokus untuk membesarkan membuka jalan baru di Kota Gresik. Jadi saat ini saya dan suami ada di Kota Gresik, walaupun KTP-nya masih Karawang. Jadi nanti ketika saya sekali waktu ke Karawang, semoga kita bisa ketemu di kampus. Tapi untuk sementara, mohon izin untuk kita lakukan secara virtual. Semoga tidak mengurangi kehangatan kita dalam belajar atau ngobrol bareng. Terutama untuk semester ini kita akan ngobrol di Smart Entrepreneur 1, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman kalau suara saya tiba-tiba menghilang, tolong segera chat di kolom chat bahwa tolong Miss suaranya hilang gitu. Jadi supaya saya bisa notice kalau suaranya hilang karena kita kendala apa jarak ya. Jadi biasanya sinyal adalah salah satu faktor yang jadi PR gitu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah teman-teman, karena kita lakukan secara daring virtual, maka nanti akan saya coba berbagai macam metode. Apakah full Zoom terus setiap pekan? Belum tentu. Nanti akan saya coba berbagai macam metode. Mungkin ada yang teman-teman hanya menyimak materi saja, atau ada nanti yang memang kita virtual seperti ini, diskusi langsung. Walaupun sebenarnya diskusi langsung seperti ini itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba berbagai macam metode dan harapannya teman-teman ikhlas menerima berbagai macam metode tersebut gitu diterima dinikmati gitu ya mungkin kenapa begini kenapa begitu tolong dinikmati saja anggaplah kuliah ini selain juga untuk menambah ilmu tapi juga untuk refreshing dari padatnya pekerjaan-pekerjaan di kantor gitu ya karena ada beberapa teman-teman yang shift ada yang non shift kemudian ada juga yang senang sekali ada juga yang membuka usaha sendiri dan fokus pada usahanya itu keren sekali. Semuanya keren dengan bekerja di profesional ataupun di menjalankan bisnisnya masing-masing. Nah, berikutnya teman-teman, ini saya rekam obrolan kita setiap pekannya. Ketika kita lakukan virtual, nanti akan saya posting di YouTube secara tertutup. Jadi teman-teman yang punya linknya saja yang bisa akses, sehingga nanti teman-teman bisa mengulang-ulang materi yang sekiranya diperlukan. Dan kemudian nanti saya mohon izin kalau ternyata gitu tiba-tiba, jadi karena kita menggunakan apa namanya
sementara menggunakan Zoom yang free, bukan yang pro, ini kita ada keterbatasan selama untuk durasi. Jadi nanti ketika durasi tiba-tiba sudah mendekati off, maka saya akan infokan, kita akan close sebentar untuk Zoom-nya, kita rehat sejenak gitu ya, sambil kita refreshing, nanti kemudian kita akan masuk lagi ke Zoom untuk sesi berikutnya. Seperti itu. Jadi anggaplah istirahat gitu ya, anggaplah istirahat sejenak. Karena kan kalau kita ngobrol 2 jam, 3 jam, langsung itu juga kadang kita ada yang jenuh, apalagi menghadap komputer, menghadap handphone, ini kan juga butuh break. Jadi saya anggap, oke, kita gunakan Zoom yang free 40 menit sampai 1 jam durasinya kurang lebih. Nanti ketika ada peringatan untuk waktu tinggal sedikit lagi, oke kita off dulu, kita end meeting, nanti kemudian kita jeda sekian menit, 10 menit, untuk nanti kita bisa join lagi ke Zoom. Seperti itu ya. Begitu teman-teman sekilas mengenai diri saya. Nanti kita, kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai apa namanya eh seputar diri saya, nanti kita akan obrolin. Dan nanti untuk nomor handphone dan juga alamat email akan saya sertakan di Google Classroom aja ya untuk CV singkatnya. Jadi teman-teman boleh chat kalau ada pertanyaan, boleh email ketika ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Seperti itu. Hmm, kemudian apalagi ya? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum sambil saya berbagi layar, silahkan. Kalau belum ada, saya berbagi layar terlebih dahulu. Coba untuk kita ngobrol-ngobrol sejenak. Oke, ya. Sudah tampil ya di layar teman-teman semuanya? Sudah Mi. Oke, sip. Good. Nah, teman-teman ini adalah kita mulai sebelum masuk ke lebih detail tentang materi dan nanti mungkin akan banyak diskusi. Sekali lagi, saya ini adalah eh, praktisi, bukan akademisi. Apa bedanya? Kalau teman-teman bertemu mungkin beberapa dosen di kampus adalah akademisi yang mereka memang fokus pada bagaimana pemahaman teori, bagaimana menjelaskan dan dan lain sebagainya. Jadi pengetahuannya cukup luas gitu. Kalau saya adalah praktisi, artinya apa? Mungkin secara teori saya nggak terlalu jago-jago amat ngomongin teori gitu. Tapi kalau kita ngomongin, jadi apa yang saya pelajari adalah apa yang saya temukan di lapangan gitu ya, itu namanya praktisi. Jadi nanti mungkin akan ada sedikit teori, tapi mungkin akan banyak cerita bagaimana eh, apa hal-hal yang saya temukan atau yang kita pelajari sama-sama di lapangan itu seperti apa. Sehingga saya senang banget ketika ketemu teman-teman kelas karyawan karena pasti di lapangan juga menghadapi banyak hal yang menarik, banyak hal yang seru banget. Jadi nanti senang banget kalau teman-teman bisa saling bercerita satu sama lain gitu ya tentang apa yang dihadapi gitu. Nah, kemudian untuk kelas kita, untuk Smart Entrepreneur sendiri itu sebenarnya ada dua tahapan. Ada Smart Entrepreneur 1, ada Smart Entrepreneur 2, gitu ya. Kalau di kelas reguler, saya pegang yang Entrepreneur 2 biasanya. Gitu ya. Entrepreneur 1 biasanya dipegang oleh Miss Rini. Gitu. Nah, kebetulan ini juga sebenarnya biasanya Miss Rini nih untuk kelas moduler. Cuma Miss Rini memang sedang padat jadwalnya karena ngambil apa kuliah lagi gitu sehingga sebagai sahabatnya Miss Rini kita sama-sama berbagi gitu ya. Nah, di Smart Entrepreneur 1 ini teman-teman fokusnya adalah bagaimana teman-teman nanti bisa create a business gitu. Fokusnya pada how to create-nya, how to sell-nya. Sedangkan nanti di Entrepreneur 2 ini fokusnya adalah how to manage-nya. Jadi, kalau di reguler ya, kalau kita ngomongin reguler, kelas reguler biasanya saya selalu berikan tugas untuk teman-teman bisa jualan. Jualan untuk berani jualan untuk karena itu mental block yang paling sering dihadapi oleh teman-teman yang mau mulai bisnis. Jualan, ketemu orang, menawarkan barang. Itu adalah satu hal yang kesannya mudah, tapi ternyata berat sekali. Wah, apa sih kok kayaknya gampang, gampang tuh jualan gitu ya. Cuma
Tapi ternyata itu satu hal yang eh, cukup penuh tantangan gitu ya. Sehingga Smart Entrepreneur satu itu biasanya kalau teman-teman di kelas reguler, saya minta tugasnya adalah berjualan. Jualan, mereka bebas jualan apa saja dengan durasi waktu yang ditentukan. Nah, untuk kelas moduler agak sedikit berbeda gitu karena durasi kita tidak selama durasi teman-teman yang reguler. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi waktu, teman-teman itu sudah cukup padat dengan aktivitas yang di luar kampus dengan karena ada tanggung jawab utama yaitu bekerja. Jadi ada pekerjaan yang baik itu shift, non shift. Jadi kalau suruh mikirin jualan lagi, suruh mikirin nanti apa menawarkan produk, kapan aku ketemu orangnya, kapan bagaimana segala macam itu jadi tantangan yang tersendiri. Khawatir ya teman-teman akan merasa tertekan dengan tugasnya walaupun itu sebenarnya seru banget. Jadi akan ada sedikit modifikasi untuk tugas entrepreneur satu kelas moduler. Ya, tapi fokusnya tetap jualan. Tapi jualannya seperti apa nanti akan saya jelaskan di bagian project, gitu ya. Nah, tapi sekali waktu teman-teman silakan untuk coba menantang diri untuk bisa jualan terjun ke apa berhadapan dengan orang langsung untuk menawarkan barang itu silakan untuk dicoba. Apakah teman-teman di sini ada yang berjualan sambil bekerja sambil berjualan ada? Nggak ada, Miss. Oh, nggak ada, oke. Karena karena biasanya ini ada juga yang apa yang saya tahu beberapa teman kantor suami saya dulu ya. Kita ada yang kalau ke mana namanya ke kantor itu suka bawa apa namanya tahu bakso atau apa nanti dia apa sambil jualan gitu. Siapa tahu teman-teman pun juga ada gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, scoring kita untuk penilaian karena tetap kita ada di naungan kampus, jadi tetap akan ada scoring pada nilai. Yang pertama tugas, tugas ini adalah tugas individu, gitu ya. Kemudian kita ada project, projectnya nanti yang saya bilang tadi kita harus jualan seperti apa. Lalu ada UTS dan UAS, gitu ya. Kalau sejauh ini eh, di mata kuliah lain tugasnya apakah ada yang berkelompok atau semuanya rata-rata tugas individu, teman-teman? Rata-rata individu, Miss. Cuman ada beberapa kemarin sempat ada kelompok, tapi jarang. Jarang, ada kelompok tapi jarang. Oke. eh saya mau menawarkan ke teman-teman, apakah teman-teman mau ada tugas kelompok atau tugas individu aja? Gimana? Boleh chat? Boleh mau kelompok atau individu? Silahkan. Atau mendingan individu aja, atau boleh kelompok aja. Oke deh, sambil dipikirkan nanti kira-kira mau ke tugas kelompok atau individu ya, nanti boleh di-share, dipikirkan dulu. Oke deh, Miss, saya mau tugas kelompok. Oke deh, Miss, saya mau tugas individu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berkenan dengan tugas kelompok, maka saya akan berikan tugas kelompok nanti. Nah, untuk proyeknya apa? Proyeknya teman-teman, proyeknya adalah teman-teman saya minta untuk membuat sebagai nanti tugas akhirnya ya, itu membuat satu buah bisnis proposal, proposal bisnis yang harus teman-teman presentasikan gitu ya. Jadi masing-masing akan membuat satu buah proposal bisnis yang akan dipresentasikan. Itu proyeknya. Jadi durasinya berapa lama? Teman-teman punya waktu 6 pekan mulai sekarang gitu ya. Karena nanti ini masih pekan pertama, kita ada durasi 6 pekan, jadi ada waktu 6 pekan teman-teman tuh berpikir membuat bisnis proposal dan nanti mempresentasikannya.
Apa aja sih bisnis proposalnya? Itu yang akan kita pelajari selama 6 pekan ini. Ya, jadi membuat bisnis proposal itu project yang teman-teman akan lakukan. Kenapa dipresentasikan? Presentasi ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman melatih berkomunikasi publik, dan ini juga salah satu hal yang di apa diperlukan untuk kita bisa jualan gitu. Nah, kenapa saya berikan tugas untuk presentasi? Karena levelnya teman-teman sudah berbeda. Level teman-teman adalah eh, di kelas karyawan ini kan karena sudah bekerja, maka challenge-nya adalah gimana teman-teman menjual diri teman-teman untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, baik di kantor ataupun nanti yang sudah punya bisnis di hadapan investor. Bagaimana teman-teman menjual diri teman-teman untuk bisa naik level, sehingga nanti tugasnya salah satunya adalah presentasi untuk bisa melatih komunikasi, dan presentasi adalah presentasi tentang bisnis proposal, artinya kita belajar untuk menyampaikan ide-ide apa yang kita miliki. Jadi kalau misalnya di mata kuliah lain ada presentasi, mostly akan berkaitan dengan materi, presentasi tentang misalnya materi A, materi B, materi C, kita mempresentasikan hal yang sudah ada. Materi A kita ceritakan, materi B kita ceritakan. Tapi kalau untuk kita ngomongin proposal bisnis, itu kan murni ide dari kita, bagaimana kita mengeksekusinya, bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain, supaya orang lain juga tertarik dengan ide yang kita miliki. Nah, inilah proyeknya, ya. Jadi, membuat sebuah bisnis proposal dan nanti mempresentasikannya. Seperti itu proyeknya. Ya, cukup jelas proyeknya? Ada pertanyaan mengenai proyeknya? Untuk proyeknya itu temanya bebas, Miss? Apa Bebas, sudah ditentukan? bebas. Temanya bebas. Hmm. Jadi dari sekarang silakan mulai dipikirkan gitu. Yang penting gimana caranya kita menceritakan ide bisnis. Kalau ada yang suka nonton drama Korea, mungkin nonton Startup. Nah, gimana caranya ketika Ah, iya, iya. ya, ketika waktu itu sesi hackathon ya, mereka mempresentasikan tuh bisnisnya mereka, ide-idenya mau bikin ini, mau bikin ini. Nah, kita berlatih lah hackathon. Cuma ini bedanya nggak ada siapa nama investor yang cowok itu? Aduh, saya udah lupa tuh ya. Yang Enam dosan nih, siapa? 6 dosan. Ah, eh Bukan ya? siapa? Saya juga agak lupa tuh ya. Nanti coba kalau teman-teman mau nonton lagi boleh deh gitu. Karena waktu itu kan zaman-zaman pandemi ya. Jadi kita nggak ada kerjaan lain selain nonton drama Korea. Saya juga waktu itu nonton Startup. Karena memang wah ini seru nih gitu. Jadi kita akan copy hackathon. Ya kita akan copy hackathon. Jadi teman-teman mencari ide apa bebas gitu. Apakah nanti harus diwujudkan idenya? Eh kalau bisa diwujudkan lebih baik. Kalau tidak apa-apa. Yang penting kita akan berusaha untuk menyampaikan ide-ide kita. Oke, teman-teman, di layar saya ada peringatan 10 menit will end. Jadi nanti ketika ini tiba-tiba mati, kita akan end meeting and then kita masuk lagi ke link yang sama, ya. Oke, teman-teman, berikutnya. Miss, punten izin bertanya. Oh, silakan. Boleh kencengan dikit suaranya, ini Tiara ya? Ya, Bu. Ya, Miss. eh Projectnya tuh kita bikin proposal bisnis dalam Betul, bentuk gimana tuh, Miss? Nanti kan kita presentasikan juga ya. betul. Apakah yang proposal bisnis ini kita kayak gimana ya? Kayak proposal kegiatan, terus kita Hmm, bikin PPT-nya juga atau kayak gimana tuh, Miss? oke, ini pertanyaan menarik. Sekaligus saya tanyakan balik ke teman-teman. Eh, Kalau saya biasanya memberikan tugas itu bebas, artinya it's up to you, mau seperti apa bentuknya. Mau menggunakan PowerPoint, mau menggunakan bentuknya video kah, mau bentuknya makalah kah, bebas. Yang penting poinnya adalah gimana caranya kita bisa menaklukkan hati orang lain, orang yang melihat, orang yang mendengar presentasi kita, kemudian dia tertarik dengan ide kita. Kira-kira caranya gimana? Gitu. Jadi apakah menurut teman-teman, wah
supaya dia supaya orang lain tertarik, anggaplah nanti katakanlah investor itu tertarik, saya mau pakai model makalah, nggak apa-apa, silahkan. Oh, menurut saya supaya investor itu tertarik, saya mau pakai PowerPoint yang saya pakai nanti apa namanya pakai sinematik yang wus 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 wus, nggak apa-apa, boleh. Saya mau pakai video, nanti ada apa namanya bla-blanya, animasinya segala macam, silahkan. Jadi saya bebaskan teman-teman menggunakan media seperti apa, mau dibikin kayak gimana, atau mau pakai PDF, mau pakai infografis, itu bebas. Yang penting nanti pesannya tersampaikan. Poin-poinnya ada di situ. Dan nanti orang yang melihat itu jadi tertarik. Nah, itu dia. Cukup jelas? Kah? Dari Hmm, bentuk yang Mm-mm. kita bikin, outputnya tetap ada video gitu atau gimana? Kita kan mempresentasikan gitu ya, Miss? Mm-mm, betul. Nah, nanti presentasinya itu apakah live, menggunakan Zoom, satu demi satu present, atau nanti berupa record, nanti akan saya infokan terlebih lanjut. Oh ya, thank you, Miss. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Aman? Aman? Miss, mau Boleh. nanya dong. Boleh. Ini tuh hampir sama kayak kita promosiin satu produk kita gitu ya? eh Hampir sama nggak sih? oke. Promosi itu bagian dari proposal bisnis. Hampir sama berarti ya. Cuman kalau proposal itu mungkin dari awal mau buatnya apa aja gitu. Ya, nanti ada poin-poinnya. Apa saja yang teman-teman Oh, akan oke. presentasikan. Tapi promosi itu bagian dari salah satu yang ada di proposal bisnis. Gitu. Jadi promosi kan bagian dari marketing ya. Ini salah satu poin yang ada di proposal bisnis. Tapi kalau kita ngomongin proposal bisnis, itu eh, lengkap. Nanti ada misalnya target marketnya siapa, kita mau jual ini kemana, kemudian kenapa saya harus beli produk ini, value-nya apa, itu semua ada di situ. Gitu. Dan promosi adalah salah satu bagian dari bisnis proposal tersebut. Seperti itu. Begitu? Oh, iya, baik, Miss. Jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan pelajari satu semester ini selama 6 pekan, jadi teman-teman akan tahu kira-kira nanti isinya apa aja. Tapi kalau teman-teman butuh contekan, butuh kunci jawaban, lihatlah bisnis model Canvas. Nanti isinya kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya proposal bisnis itu kalau di apa namanya di manufacturing itu ada namanya lembar A3 ya. Ketika kita mau apa membuat sesuatu reportnya bentuknya A3, satu lembar yang isinya semua lengkap. Kalau di proposal bisnis biasanya A3-nya itu adalah bisnis canvas. Jadi boleh mulai googling bisnis canvas itu seperti apa bentuknya, isinya apa aja. Nah, kurang lebih isinya nanti akan seperti itu. Tuh. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup, Miss. Oke. Kalau begitu teman-teman, saya mohon izin untuk kita end sebentar, kita off-kan dulu sebentar, kemudian nanti kurang lebih 10 menit, ya, 10 menit nanti akan saya buka kembali Zoom-nya untuk kita bisa masuk lagi. Nah, nanti selama 10 menit sebelum eh, masuk, saya akan bagikan juga materinya di Google Classroom supaya teman-teman bisa baca-baca dulu selama 10 menit seperti apa. Nanti ketika kita masuk ke Zoom lagi, teman-teman sudah bisa eh, ada gambaran sedikit tentang materinya dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Begitu ya teman-teman ya. Mohon izin untuk kita off-kan dulu kurang lebih selama 10 menit. Jadi sekarang jam 7.45, 42, kita masuk lagi kurang lebih pukul 8 deh. Oke? Siap? Ya, siap, Miss. Oke, Makasih. ya sama-sama. Saya izin untuk end dulu. Nanti kita join lagi.